Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu XRP. Dimana sekarang ini ada berita terbaru nih mengenai koin XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata untuk market cryptocurrency sekarang agak sedikit membaik, agak sedikit mengalami pemulihan. Dan bahkan dari market cap global industri cryptocurrency saja sekarang mengalami pertumbuhan 3,85%. Atau kita menggunakan pembulatan yang 4%-an lah ya. Nah, jadi kemarin itu market cryptocurrency memang agak sedikit menurun ya, atau crash. Karena adanya sebuah bad news yang sedang menimpa terhadap bursa Binance US. Salah satunya dari lembaga Amerika Serikat, yaitu bapetinya di sana mungkin ya, yang telah menggugat terhadap bursa Binance US. Dan mungkin itu adalah salah satu dampak terhadap market cryptocurrency yang kemarin mengalami penurunan. Namun ternyata tidak disangka dan juga tak terduga ya, market cryptocurrency sekarang mengalami pemulihan. Jadi karena memang setiap manusia ya, intinya setiap investor tidak ada yang bisa memprediksi kapan market itu akan crash, kapan juga market itu akan bull ya, atau akan mengalami pemulihan seperti saat ini. Dan di sini untuk Bitcoin mengalami kenaikan hampir 4%, ada Ethereum di atas 4%, ada BNB juga sekarang mengalami pemulihan sekitar 2%-an. Dan terkait dengan beberapa altcoin lainnya pun ini lebih cenderung mengalami kenaikan ya, dibandingkan dengan beberapa altcoin yang mengalami penurunan. Jadi yang mengalami penurunan hari ini hanya sebagian altcoin saja ya, tetapi lebih cenderung beberapa altcoin itu mengalami pertumbuhan. Dan mengenai koin XRP sendiri yang bakal kita bahas hari ini, ternyata XRP mengalami pemompaan 12,66%. Wow, ini luar biasa sekali, bahkan harganya sekarang sudah di kepala 5 ya. Jadi sebelumnya itu sempat sideways selama juga nih koin XRP di kepala 2, kepala 3 gitu, itu bolak-balik terus. Dan ternyata sekarang dia telah membuktikan bahwa XRP ini bisa mengalami pemompaan, dan bahkan selama 1 minggu terakhir saja XRP ini mengalami pemompaan di atas 15%-an ya. Jadi ini cukup luar biasa sekali kinerja dari XRP. Dan mengenai koin XRP, mungkin dari kalian juga sempat memperhatikan ketika market cryptocurrency atau altcoin semuanya itu mengalami penurunan, tetapi XRP tetap berdiri tegak, tetap mengalami kenaikan. Ya, jadi mungkin untuk XRP sendiri ya tidak asing lah ya dengan adanya informasi-informasi negatif yang telah menimpa terhadap ruang industri cryptocurrency. Karena mungkin dari kalian juga para holders ataupun RB-RB dari XRP udah tahu seberapa lama XRP telah mengalami hal-hal seperti itu ya, yang sekarang beberapa altcoin, beberapa bursa sedang mengalaminya. Tapi untuk XRP sudah tidak terlalu kaget ya, karena yang sering gue katakan bahwa XRP ini adalah salah satu koin yang memiliki fundamental yang cukup kuat ya. Sebetulnya untuk XRP melawan SEC itu bisa saja diselesaikan secara instan ya, mungkin dengan pihak XRP bisa membayar SEC apa yang diinginkan gitu ya oleh pihak SEC, dengan duit semua itu bisa selesai. Tetapi ternyata XRP tidak menginginkan hal itu terjadi, karena memang bahwa XRP sendiri ini bukan aset sekuritas ya, karena yang memang masih dipermasalahkan itu antara XRP ini masuk ke dalam kategori komoditas atau mungkin sekuritas ya, intinya itu aja. Namun ternyata sampai dengan sekarang belum ada titik penentu nih, kira-kira XRP ini masuk ke dalam aset yang mana, apakah sekuritas atau mungkin di komoditas. Namun sekarang kita tidak bakal membahas mengenai sekuritas ataupun komoditas, yang sekarang kita bahas mengenai pembaharuan. Apa saja nih informasi yang sekarang telah mengangkat mengenai berita untuk koin XRP dan mengenai crash the market kemarin gitu ya, adalah salah satu gugatan terhadap Binance US. Nah, jadi untuk informasi yang lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, ternyata di sini adanya sebuah speak up dari Ripple CTO ya. Jadi di sini yang telah mengusulkan penghapusan peraturan. Wow, ini luar biasa sekali. Mungkin dari Ripple CTO ini ya, atau CTO-nya dari Ripple, dia udah tidak terlalu gimana gitu ya dengan adanya sebuah informasi-informasi seperti ini, apalagi dengan gugatan-gugatan yang tidak jelas ya. Mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh salah satu CTO dari perusahaan Ripple. Dan bahkan sekarang dia telah mengusulkan nih, peraturan tersebut itu harus dihapuskan. Karena mungkin adanya sebuah kelabilan, kira-kira lembaga mana yang harus mengurus mengenai cryptocurrency. Ya, intinya ke arah sana. Dan di sini pun yang telah dijelaskan oleh salah satu CTO Ripple yang bernama David Schwartz, karena landscape peraturan untuk cryptocurrency tetap suram. Nah, jadi dia juga mengatakan ya, jadi untuk mengenai peraturan terhadap cryptocurrency memang masih belum jelas, artinya masih suram. Bahkan di sini untuk CTO Ripple yang bernama David Schwartz telah mengusulkan solusi yang tidak konvensional. Wow, memang ini agak sedikit mencekam juga nih ya. Salah satu usulan yang telah diungkapkan oleh CTO-nya dari Ripple yang bernama David Schwartz. Dan kurang lebih dalam sebuah tweet pada tanggal 28 Maret,
Schwartz menyarankan agar Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat yaitu SEC dan termasuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun CFTC harus bertarung di antara mereka sendiri untuk menentukan agensi mana yang harus mengatur industri cryptocurrency. Nah, jadi memang sangat logis sekali apa yang telah diusulkan oleh salah satu CTO dari Ripple tersebut yang bernama David Schwartz ya. Jadi kurang lebih dia telah menyarankan nih kedua lembaga tersebut kira-kira mana nih yang harus mengurus mengenai peraturan di ruang industri cryptocurrency. Karena sekarang menurut David Schwartz sendiri yang secara kasat mata dia lihat antara SEC dengan CFTC itu simpang siur gitu ya. Untuk SEC sendiri bahwa dia sebelumnya itu telah mengatakan Bitcoin lah satu-satunya aset cryptocurrency yang masuk ke dalam kategori komoditas. Tapi menurut CFTC sendiri ya, Bitcoin, Ethereum, dan bahkan ada beberapa altcoin itu masih masuk ke dalam kategori komoditas ya. Jadi memang tidak sinkron antara peraturan SEC dan juga CFTC. Maka dari itu CTO dari Ripple sendiri menyatakan ya mungkin peraturan ini sebaiknya dihilangkan gitu ya, daripada memang ketidaksinkronan antara kedua lembaga atau kedua agensi tersebut. Dan bahkan menurut CTO Ripple kira-kira lembaga mana sih yang harus memang untuk mengatur ruang industri cryptocurrency. Dan bahkan dalam sebuah proposal CTO telah menyoroti frustasi yang berkembang dengan pendekatan peraturan yang tidak konsisten antara kedua lembaga. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi menurut dari David Schwartz sendiri ya, salah satu CTO Ripple, dia belum bisa melihat kira-kira lembaga mana ataupun agensi mana nih yang memang cocok untuk bisa mengatur mengenai ruang industri cryptocurrency. Daripada memang keduanya tidak sinkron dan keduanya juga tidak jelas atau mungkin masih suram juga, lebih baik peraturan terhadap industri cryptocurrency ini dihilangkan. Ya, karena sampai dengan saat ini SEC sendiri menindaklanjuti terhadap Ripple ataupun XRP, salah satu token native dari perusahaan Ripple, belum selesai juga ya. Jadi belum ada titik terangnya. Dan selain itu ternyata di sini pun ada sebuah good news juga nih untuk koin XRP yang beberapa hari yang lalu atau mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan XRP berkinerja baik dan juga bertumbuh terus-menerus. Di sini ada XRP baru mencapai level tertinggi beberapa bulan. Wow, keren banget ya. Dan bahkan di sini juga ada dua pemicunya. Nah, jadi kira-kira dua pemicu tersebut itu apa sih yang bisa mendorong dalam sebuah harga dari koin XRP? XRP melanjutkan kenaikannya selama akhir pekan mencapai tertinggi harian 0,505 US dollar yang terakhir terlihat pada November 2022 sebelum FTX runtuh. Dan pada saat penulisan XRP naik hampir 4% hanya dalam 24 jam terakhir saja di 0,5 US dollar. Menentang kemerosotan pasar yang lebih luas yang disebabkan oleh masalah peraturan baru-baru ini, XRP diatur untuk menandai kenaikan hari keempat berturut-turut sejak 25 Maret. Nah, jadi di sini dalam 1 jam terakhir saja katanya XRP mampu mengalami kenaikan sekitar 4%-an. Dan bahkan harganya berhasil menembus ke 0,5 US dollar. Jadi dia juga menentang gitu atau mungkin lawan arus ya. Jadi dia tidak terbawa arus dengan kemerosotannya market cryptocurrency. Dimana yang kita lihat juga beberapa hari yang lalu memang market cryptocurrency arahnya itu tidak terlalu jelas, bahkan lebih cenderung mengalami penurunan. Tetapi untuk koin XRP kalau tidak salah di tanggal 26 ya, jadi XRP ini mengalami kenaikan sendirian walaupun beberapa altcoin itu mengalami penurunan ya. Jadi itu adalah salah satu kekuatan untuk koin XRP yang gue bilang juga mental dari XRP ini sudah tidak terlalu lembek ya, karena memang dia udah dihantam bertubi-tubi bahkan bertahun-tahun lamanya. Jadi untuk beberapa informasi-informasi negatif yang mungkin untuk saat ini yang sedang beredar, jadi dia tidak terlalu kaget dengan informasi-informasi seperti itu. Bahkan mungkin untuk para holders dan juga army-arminya ini memang udah kuat ya, mentalnya udah kuat. Walaupun ada beberapa news negatif, tetapi dia masih tetap stay. Dia masih tetap bertahan untuk memegang dari koin XRP. Bahkan banyak juga nih orang-orang ataupun investor yang telah menyerok koin XRP sehingga XRP mengalami kenaikan. Mungkin dari sana lah ya salah satu pemicu untuk kenaikan daripada harga XRP. Dan bahkan di sini adanya sebuah optimisme gugatan riak. Namun ternyata untuk koin XRP sendiri ini bisa menjadi suatu kepastian ya untuk menentukan kira-kira XRP ini akan menang atau akan kalah melawan SEC. Jadi di sini mengenai optimisme tersebut ya terkait gugatan Ripple yang diyakini banyak orang akan memberikan kejelasan bagi industri cryptocurrency, mungkin juga berkontribusi. Dan bahkan pada tanggal 27 Maret, CFTC mengajukan keluhannya terhadap Binance dan juga CEO-nya dengan alasan kurangnya kepatuhan terhadap aturannya. Nah, mengenai informasi Binance yang telah digugat oleh CFTC ini telah gua bahas di video gua sebelumnya. Jadi menurut gua sendiri, ini hanya sedikit kesalahpahaman saja dan menurut gua juga
dengan adanya sebuah kesalahan dari segi kepatuhan atau mungkin dari Binance US itu menyalahi aturan yang sudah diberlakukan oleh si FTC. Tetapi menurut gua sendiri, sekelas Binance US tidak mungkin semena-mena menyalahi aturan, karena sebelum dia melakukan suatu operasional baik di negara US atau di berbagai negara, dia selalu mengurus lisensi terlebih dahulu. Dia juga mengurus regulasinya terlebih dahulu. Ketika memang itu sudah disetujui dan juga sudah ketok palu, ya mungkin di situ Binance akan memulai untuk mengoperasionalkan dari bursanya untuk melayani beberapa masyarakat di negara tertentu ketika ingin melakukan suatu perdagangan di market cryptocurrency. Ya, jadi menurut gue untuk informasi ini tidak terlalu berefek lah ya terhadap market, dan sekarang pun terbukti juga untuk market cryptocurrency mengalami pemulihan. Namun di sini ternyata adanya suatu tanda positif gitu ya untuk CoinXRP, karena terkait gugatan Ripple gitu yang telah diyakini banyak orang yang telah memberikan kejelasan bagi industri cryptocurrency. Jadi memang sekarang dari kubu lembaga SEC dan juga kubu CFTC agak sedikit senggol-senggolan juga gitu ya, karena ketidaksinkronannya kira-kira lembaga mana yang akan mengurus atau mengatur mengenai industri cryptocurrency. Dan namun kepositifan datang ketika para penggemar berpikir bahwa klarifikasi mata uang kripto utama yaitu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan beberapa lainnya, karena komoditas dalam pengajuan CFTC terhadap Binance mungkin menjadi pertanda baik bagi XRP. Nah, jadi disinilah nilai positif dan juga ketidaksinkronan dari kedua lembaga tersebut. Dan di bawahnya pun di sini pada bulan Desember tahun 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple dan dua eksekutifnya atas penawaran keamanan yang tidak terdaftar sehubungan dengan perjuangan XRP. Nah, jadi di sini kita juga bisa menyimpulkan gitu ya bahwa SEC sendiri menyatakan untuk XRP itu adalah masuk ke dalam aset sekuritas. Tapi menurut CFTC sendiri, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan bahkan ada beberapa aset yang lainnya itu masuk ke dalam bagian dari aset komoditas. Mungkin itu pun akan pertanda baik untuk koin XRP ya. Artinya mungkin di sini ada sedikit nilai positif karena memang dari CFTC telah meluapkan, telah menyatakan hal-hal seperti ini. Tapi mungkin apakah CFTC keceplosan menyatakan seperti ini, sementara di sisi lain ada SEC yang masih tetap menahan atau mengunci gitu ya mengenai pernyataan-pernyataan seperti ini, bahwa sebetulnya selain Bitcoin ada juga Ethereum, Litecoin, dan beberapa aset lainnya yang masuk ke dalam bagian dari aset komoditas ya. Tapi namun ternyata berbeda dengan pernyataan dari CFTC sendiri ya. Jadi masih banyak sekali nih untuk aset-aset cryptocurrency yang masuk ke dalam aset komoditas. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari CoinXRP. Dan apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pandangan pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan selamat juga buat kalian yang masih menahan CoinXRP, apalagi yang pernah membeli di kepala 25, 28 atau kepala 33, 34, 35. Dan sekarang kalian sudah merasakan profitable-nya ya. Tapi sekali lagi, gue tidak menyarankan untuk kalian membeli CoinXRP. Untuk gue sendiri, gue memiliki CoinXRP walaupun tidak banyak, tapi tujuan gue itu untuk long term. Karena gue melihat potensi dan juga progres dari CoinXRP ini akan membuktikan bahwa XRP suatu saat bisa membuktikan terhadap army-nya dan juga bisa mengalahkan tuntutan terhadap SEC. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sarankan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.